Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kita nikmat umur. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita baru selesai menunaikan kewajiban kita, yaitu mengerjakan salat fardu subuh secara berjamaah di subuh yang ke-12 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita pada subuh hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekeluarga, keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang istiqamah hidup di jalan yang diridainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan hidup kita sekeluarga dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beriman, Islam, ihsan, meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan selawat dan salam kita Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang taat patuh mengamalkan ajarannya. Insya Allah akan dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, subuh ini kita berada di subuh yang ke-12. Artinya sudah 11 hari kita menjalankan berbagai macam ibadah yang wajib maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama adalah ibadah saum. Betapa besarnya pahala yang kita dapat selama 1 bulan suci Ramadan. Nanti kita bergembira merayakan kemenangan kita, berjuang, berjihad, berperang melawan nafsu dan syahwat kita selama yaitu 30 hari. Kita mulai dari bulan Rajab sudah lahir ada rasa kegembiraan, senang, suka karena
Mulai dari bulan Rajab kita selalu ingat, yaitu bulan suci Ramadan. Hampir semua orang Islam berkata, alhamdulillah, tidak lama lagi kita yaitu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mulai dari Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan kita senang, gembira, berdoa kepada Allah, minta keberkahan di bulan Rajab. Yang kedua, keberkahan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita berharap lagi, ya Allah, sampaikan kami bulan suci Ramadan. Semuanya doa ini diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan yang penuh nikmat, yaitu maghfirah, berbagai macam nikmat yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan, dan maghfirahnya semua dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah. Nah, tanpa terasa sudah hari ke-12. Berarti masih ada berapa hari lagi kita memasuki, yaitu yang disebut malam yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita sampai meninggalkan puasa. Yang kedua, jangan sekali-kali kita sampai meninggalkan sholat sunnah tarawih. Berat sekali hukumannya, berat sekali konsekuensinya. Manakala kita dalam keadaan sehat walafiat, kita sengaja tidak berpuasa, kita tidak salat tarawih, rugi besar kita. Rugi sekali kita. Kalaupun ada umur kita, Allah perkenankan kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang, alhamdulillah. Berarti masih ada ruang, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah pertemukan kita. Tapi kalau tidak, maka rugilah kita. Betapa ruginya hidup orang muslim yang tidak betul-betul menghambakan dirinya di bulan suci Ramadan ini. Coba kita ingat, dosa apa yang pernah kita lakukan dulu? Apakah dosa besar ataupun dosa yang kecil? Kita mesti ingat. Kita tidak mungkin lupa itu. Dan wajib kita ingat kelalaian kita kepada Allah. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita pernah menghilangkan nyawa orang, memukul orang, pernah berbuat zina, pernah main judi, mungkin pernah minum, makan yang diharamkan Allah. Itu jangan kita lupakan.
Jangan sekali-kali kita lupakan. Kalau kita ingat itu, maka kita wajib bertaubat di bulan suci Ramadan ini. Wajib kita bertaubat di bulan suci Ramadan ini. Kita datang menghadap Allah, ngomong sama Allah. Apakah tiap habis sholat 5 waktu, tiap sholat sunnah, kita minta ampun, minta maaf kepada Allah atas kedurhakaan yang pernah kita lakukan. Dengan kalimat Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak melakukan dosa-dosa yang besar, ya Allah. Inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ya Allah. Faghfirli, ampuni aku, ya Allah. Itu kita datang menghadap Allah membawa itu. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ampuni aku, ya Allah, maafkan aku. Insya Allah itu diterima oleh Allah. Maka selesailah, hapuslah dosa, kejelekan yang keburukan yang pernah kita lakukan. Dibersihkan Allah sebersih-bersihnya di bulan Ramadan ini. Tapi kalau itu tidak diucapkan dengan Allah, maka Allah tidak mengampuni dosa kita. Karena kita sombong, takabur, tidak mau mengakui ya kesalahan kita kepada Allah. Itu hukum. Dan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada kita, tak suka Allah taala. Innallah la yuhibbul kafir. Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai orang-orang yang kafir, yang enggan menentang Allah. Disuruh puasa 1 bulan penuh, kita puasa. Kita tidak berpuasa, tidak bekerja berat. Ibu-ibu wanita tidak lagi datang halangan menstruasi. Tidak habis melahirkan, tidak. Tapi sengaja tidak berpuasa. Bencinya Allah Ta'ala, la yuhibbu, Allah tidak suka kepada kita. Benci Allah kepada kita. Tuh. Allah perintah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita tinggalkan Al-Quran. Padahal kalaulah Al-Quran tidak diturunkan di bulan suci Ramadan, maka tidaklah begitu agungnya bulan Ramadan, tidak begitu mulianya bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan lah Allah menurunkan Al-Quran. Maka diperintah oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Tapi itu kita tinggalkan. Perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW kita tinggalkan dengan sengaja. Tuh, dengan sengaja. Nabi bersabda,
man qama man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qaim mendirikan salat sunnah tarawih karena iman lillahi ta'ala, dia mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosa dan kesalahannya dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu pesan Nabi. Jadi puasa, salat tarawih itu yang menyebabkan kita mendapatkan predikat sebagai orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Andai kata kita puasa cukup, tapi sholat tarawih kita banyak yang bolong, yang tinggal, maka kita tidak mendapatkan yaitu sebagai orang yang takwa kepada Allah. Jadi syarat untuk mendapatkan yaitu martabat sebagai orang yang muttaqin adalah salat tarawih. Dia tinggalkan salat tarawih sekalipun dia puasa, dia tidak mendapatkan predikat sebagai orang yang takwa kepada Allah. Karena ibadah sunnah itu diperintah oleh Allah. Pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan dibalas seperti ibadah yang fardu, yang wajib. Berlipat ganda ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita lihat, sedih juga kita melihat di mana masjid sudah banyak berkurang orang mengerjakan salat tarawih. Apa masalahnya? Kenapa kita bergembira, senang di awal Ramadan? Belum 10 hari bulan Ramadan sudah ada orang yang meninggalkan salat sunnah tarawih. Kasihan. Jadi kita tidak. Nah, ini ciri-ciri orang meremehkan bulan Rajab. Orang meremehkan bulan Sya'ban. Tuh. Jadi keberkahan bulan Rajab dia tidak dapat, keberkahan bulan Sya'ban dia tidak dapat. Sehingga di bulan suci Ramadan pun dia tidak mendapatkan keberkahannya. Itu diantaranya. Kalaulah sholat tarawih dia tinggalkan, apalagi sholat tahajud. Berbagai macam ibadah sunnah, sholat hajat, sunnah mutlak, sunnah witir, itu dia tinggalkan. Mungkin salat sunnah taubat dia tinggalkan, salat sunnah tasbih dia tinggalkan. Kan kasihan itu, kasihan. Jadi sia-sia umur yang dipinjamkan Allah sebentar, tapi mayan pak, tidak bermanfaat, tidak beribadah. Capek kita hidup. Hidup itu lelah, capek. Tapi tidak dinilai oleh Allah dengan keredaannya. 1 tahun kita diberi Allah berbagai macam nikmat, tapi kita kupurin. 1 tahun kita berbuat dosa dan kesalahan, tapi itu kita lupakan. Kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perubahan di dalam hidup kita.
Seharusnya bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar hidup dan kehidupan kita sekeluarga berubah. Satu, agar kita sekeluarga mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah. Tapi itu tidak kita dapat. Bahkan sekeluarga kita menjadi keluarga yang tidak baik. Itu banyak itu, coba lihat. Makanya saya tidak tahu di masjid Fastabiqul Khairan masih ramai enggak orang tarawih. Itu kasihan kan. Bagaimana mau membalasnya, mau membayar salat sunnah tarawih? Tidak ada qadanya. Bapak ibu tinggalkan salat sunnah tarawih, berarti tahun yang akan datang baru menemui. Kalau memang sampai umurnya. Kalau tidak, habis. Dan orang yang meninggalkan salat sunnah tarawih dalam keadaan sehat walafiat, pertama dia fasik, kedua dia munafik, ketiga dia zalim, keempat dia adalah orang yang kufur nikmat. Itu satu malam kita meninggalkan salat tarawih, berarti kita adalah orang yang fasik kepada Allah. Fasik kita. Yang kedua, munafik kita. Kita berbohong kepada Allah, berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan mencintai Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Nah, kalau kita berkata saya mencintai Nabi Muhammad SAW, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habibullah. Tapi kita tidak bisa buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya tidak ada. Kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, dia buktikan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau dia buktikan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dikerjakan, maka dia berhak untuk bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau bukti cinta itu tidak ada, diantaranya kita diperintah salat tarawih, kita tanda tarawih. Kita diperintah memakmurkan masjid, kita tidak memakmurkan masjid. Diperintahkan Nabi untuk istiqomah mengerjakan salat fardu subuh berjamaah, kita salat sendiri di rumah. Bagaimana? Inilah yang menyebabkan kita sulit. Siapapun orang Islam, dimanapun dia berada, kalau ini tidak dia pelihara, dia jaga, dia akan menemukan kesulitan dan kesulitan. Berbagai macam persoalan. Kenapa? Dia tidak istiqomah menjaga perintah Allah,
menjaga perintah Nabi. Harusnya kita istiqomah di bulan Ramadan, menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Di bulan suci Ramadan kita tidak bersedekah pada diperintah Nabi. Afdalus sedekah di Ramadan. Seutama-utama, sebagus-bagusnya bersedekah adalah bersedekah di bulan suci Ramadan, yaitu memberi pembukaan untuk orang yang berpuasa. Sampai selesai bulan suci Ramadan, kita tidak pernah memberi satu pembukaan untuk orang yang puasa di masjid atau di mana. Sampai selesai, kita tidak bersedekah. Betapa ruginya kita. Itu yang menyebabkan kita umat Islam banyak masalah. Dan kita tidak kuat. Kalau kita rajin istiqomah berjamaah di masjid, itulah kekuatan Islam. Itulah kekuatan Islam. Itulah keberanian umat Islam. Kejayaan umat Islam itu mulai dari Nabi Muhammad SAW hanya dua. Satu, berani karena Allah. Yang kedua, dia kompak bersatu. Wal jama'atu rahmatu. Orang yang suka berjamaah sesama muslim, insya Allah itu rahmat bagi dia. Tapi kalau dia suka memisahkan diri dari jamaah yang diridhai Allah, majelis masjid yang diridhai Allah, dia akan berpisah nanti dengan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maka wara, hati-hati. Berjaga-jaga kita. Wara, hati-hati. Jangan sekali-kali meninggalkan perintah Tuhan di bulan suci Ramadan, terutama adalah puasa. Wara, hati-hati jangan ngomong yang sifatnya menyakiti siapapun. Tuh. Jangan riba, jangan namimah. Wara. Tuh. Hati-hati. Jangan meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita dalam keadaan tidak sehat, kita imami istri kita. Kita berjamaah di rumah boleh. Tapi kalau tidak sehat. Tapi kalau sehat jangan. Membuktikan bahwa Bapak itu adalah orang beriman kepada Allah. Dia mencintai masjid. Dia senang, suka memakmurkan masjid. Kau saksikan kata Nabi, seseorang itu beriman, muslim, mukmin. Kalau kau lihat ada seorang lelaki mundar mandir, artinya pulang balik rumah ke masjid, rumah ke masjid, saksikan bahwa dia adalah betul-betul orang mukmin, orang muslim. Kapan di bulan Ramadan kita? Ya Allah, sayang. Ini kesempatan paling besar. Itu pesan Allah. Pesan Nabi juga begitu. Jadi salat sunnah tarawih, berbagai macam salat sunnah termasuk rakaat. Sering saya lihat itu kalau maghrib, begitu habis azan maghrib, imam makmum berkata langsung kamat aja. Nggak boleh itu. Ba'dal azan jalasa. Habis azan itu duduk dulu sebentar.
Antum masuk mengerjakan tahiyatul masjid. Begitu habis tahiyatul masjid, ya orang azan. Habis azan jangan dulu qomat. Mau kemana? Ada kesempatan, yaitu sunnah mutlak 2 rakaat. Khafifai, singkat, pendek. Jangan baca iftitah, karena waktu maghrib pendek. Baca Fatihah cukup, ruku, sujud, salam. Maka ada jeda itu. Seluruh dunia masjid itu begitu. Apakah di Masjidil Haram di Madinah ada 15 menit, 10 menit. Jangan begitu habis adzan, qomat langsung ke masjid. Kemana? Ente mau kemana buru-buru? Ini pahalanya, pahala fardu wajib. Jadi jangan, itu kebanyakan itu saya lihat. Begitu habis adzan maghrib, dia pun langsung qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah, ya la salah, ya la falah. Nak kemana kau kata malaikat buru-buru? Salat dulu, beri kesempatan orang yang di jalan, orang yang baru berwudu. Kalau ente sudah qomat, kasihan orang ini. Akhirnya dia tidak mendapatkan takbiratul ihram yang pertama. Akhirnya dia masbuk. Nah, maka ada jeda, apakah 10 menit, 7 menit. Beri kesempatan orang yang masih di jalan. Itu besar Pak, sunnah mutlak itu. Kerjakan. Jadi jamaah sekalian itu. Jadi puasa jaga baik-baik. Salat sunnah jangan ditinggal. Satu malam Bapak Ibu tidak mengerjakan salat tahajud, Bapak tidak muttaqin, tidak takwa. La'allakum tattaqun. Supaya kita mendapatkan sebagai orang yang takwa kepada Allah, kerjakan sholat malam, yaitu sholat tahajud, tarawih, witir, sunnah mutlak, taubat, macam-macam sholat sunnah. Kerjakan, jangan tidak dikerjakan. Kalau bisa kerjakan 8 rakaat, dah. Undak kuat 6 rakaat tahajud cukup. Tambah dengan salat sunnah taubat. Habis salat sunnah taubat kita berkata Astaghfirullahaladzim. Ingat dosa yang pernah kita lakukan. Ada rasa penyesalan. Harus hadir itu penyesalan di dalam hati kita karena kita dulu melakukan itu. Kenapa? Itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah. Oleh sebab itu, ampunilah aku ya Allah. Insyaallah Allah mesti mengampuni. Suka Allah Ta'ala orang yang ingat dosa langsung dia bertobat, itulah. Tapi kalau itu tidak benar, maka jangan ditinggalkan sholat sunnah taubat 3 malam 2 rakaat. Ustaz, saya tadi malam lupa mengerjakan sholat sunnah taubat. Sayang, boleh sholat sunnah taubat itu di siang. Cuman sholat sunnah di malam hari itu sepertinya lebih khusyuk, lebih berkesan. Terus yang ketiga adalah Al-Quran. Siapa yang selesai membaca dia salat sunnah malam tahajud,
dia langsung membaca Quran, maka dia menjadi keluarga Allah Subhanahu, ahlullah, keluarga Allah Ta'ala. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Yang menjadi keluarga Allah Ta'ala adalah orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Makanya kalau Bapak Ibu tidak membaca Quran di malam hari, sayang. Berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Kita baca 2 lembar, 50 ayat. Kalau mampu 100 ayat. Tidak mampu kita baca 1 lembar, 5 ayat cukup. Bahkan usahakan sebelum mati itu kita hafal 1 surah aja. Sebelum mati kita hafal ada berapa surah. Tidak mesti semua surah itu kita hafal. Tapi kalau ada yang menghafal sampai hafal 30 juz, 104 sudah apa, 6.000 sekian ayat dia apa, itu lebih bagus. Kalau tidak, usahakan sebelum mati itu minimal. Kalau alhaqumut takasur apa? Karena tiap tahun itu aja terbelit-belit alhaqumut takasur. Tahun depan itu lagi. Pasti hafal, banyak orang Islam. Dia tak bisa baca Quran pun hafal dia. Semakin banyak orang mati, semakin banyak dia hafal Al-Ikhlas. Karena ada tahlil. 3 malam Qul huwallahu ahad. Mulai malam pertama Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mati dia, alhamdulillah, dia hafal 1 surah. Bagus. Usahakan sebelum mati 1 surah kita hafal. Kalau ente mati, Qul huwallahu ahad pun ente tak hafal, dah benar-benar. Ente mati besok lusa, Al-Ikhlas tak hafal, Al-Falaq tak hafal, tak An-Nas tak hafal. Betul-betul ente itu manusia gembel, hamadun. Manusia yang gembel, manusia hina. Maka orang yang suka pergi tahlil, dia kadang hafal itu. Yasin dia hafal. Ayat kursi dia hafal. Kenapa dia rajin pergi tempat orang tahlil? Ya. Makanya usahakan Bapak Ibu itu menghafal surah-surah yang penting, yang bagus baik. Seperti ayatul kursi. Baca tiap malam. Mau tidur, baca. Habis salat baca surat Al-Baqarah tu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu dibaca sampai Rabbana, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
biar seluruh negara kafir itu nak menghancurkan Iran, tak bisa. Apa sebab? Prinsip orang Islam di sana, anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Itu tak bisa. Bahkan dia nanti ketakutan seorang tuh, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nak menghancurkan setiap negara Islam harus tunduk patuh kepada Yahudi. Tuh. Mulai dari Nabi masih hidup sampai Nabi wafat, orang Yahudi tak bisa dipercaya. Apa sebab? Sifat-sifat buruk orang Yahudi itu dijelaskan Allah di dalam Quran. Apa dia? Orang Yahudi fasik, orang Yahudi zalim, orang Yahudi itu adalah munafik. Ikal bakal orang munafik itu dari Yahudi, bukan orang Islam. Orang Yahudi itu kafir, kufur. 4 sifat manusia yang paling jahat ini kumpul sama orang Yahudi. Itu. Nah, di dalam surat Muhammad itu dijelaskan Allah. Nanti Allah akan mengganti kalian nih. Kalau kalian ini sudah pengecut, jadi bangsa yang tak berani, aku akan ganti kalian ini. Artinya bangsa Arab itu akan diganti Allah dengan apa? Bangsa Quraisy. Iya kan? Tuh baca surat Muhammad. Nah, Nabi udah diberitahu Allah. Tuh. Diganti oleh yang berani itu hanya Iran. Kenapa? Prinsip orang Iran, kan orang Iran itu orang Islam kan? Memang Syiah itu bermacam-macam sekte. Ada yang Rafidah, ada yang Isna Asyar. Yang Isna Asyar itu salatnya seperti kita, Qurannya sama, Nabinya sama. Yang Isna Asyar itu berani. Kita doakan mudah-mudahan Yahudi itu dihancurkan Allah, Iran menang. Mudah-mudahan bangsa Israel itu punah, musnah. Kalau tak ada, dia ngembet ke kita. Karena dia memang bangsa yang zalim, suka merampok harta orang. Tuh, itu Yahudi, zalim. Makanya orang Islam wara, hati-hati bulan Ramadan ini, jangan zalim. Jangan menzalimi yatim piatu, jangan menzalimi fakir miskin, jangan. Bulan Ramadan nih, zakat, infak, sedekah, terutama zakat. Tapi jangan nak berpedoman setelah zakat baru nak membangun, tak bisa. Berimpak sedekah itu yang banyak. Kalau zakat itu lama waktu, ada hol, ada nisab. Kalau zakat sedekah itu tiap hari. Tiap hari ente harus berimpak dan bersedekah. Tuh. Apalagi bulan Ramadan ini. Bisa enggak Bapak tiap hari beli jemput-jemput 2 butir? Goreng pisang 2 butir. Aqua gelas tuh beli 5 gelas. Antarkan ke masjid. Berapalah aqua gelas tuh? Segelas berapa? 1.000. Beli 2 gelas, 2.000. Tak mampu 2 gelas, beli segelas. Letakkan di masjid. Begitu orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakal. Dia membatalkan puasa dengan air yang ente beri.
pahala puasa dia tu diberikan Allah kepada ente. Yang membeli aqua gelas sebutiga. Tak ada mampu yang 1.000, ada yang 500 tu aqua tu. Tak parah benar lah ente tu dah. Beli satu dos tu 40 gelas, simpan di masjid. Oh, orang tarawih haus minum, ya Allah, pahala besar. Karena orang kikir, kalau di bulan Ramadan ente punya penyakit bakhil, bercetel, kurik, sengkek, pedet, wah payah tu. Parah benar ente. Jadi demikian, tolong pesan Nabi, jaga puasanya yang baik-baik, jangan mengucapkan yang kotor, ribah, namimah, jaga hubungan ukhuwah Islamiyah, jangan zalim kepada fakir miskin, yatim piatu, jauhkan itu semua. Jaga sholat tarawihnya, Al-Qur'annya, sholat duhanya dijaga baik-baik. Semua sholat sunnah rawatib dijaga baik-baik. Qabliyah luhur, ba'diyah luhur, qabliyah asar, ba'diyah asar. Kita rata-rata Isya tu jarang orang mengerjakan qabliyah Isya 4 rakaat. Rata-rata 2. Sebetulnya kalau bapak waktunya banyak, kerjakan qabliyah Isya tu 4 rakaat. Ba'diyah Isya 2 rakaat boleh. Oh, waktunya masih banyak, ada kultum, kerjakan 4 rakaat. Ini pahala besar. Pahala besar. Ya, demikian. Tidak ada yang mau bertanya? Boleh satu. Bagaimana sih strateginya proses ibadah yang baik dalam menjaga khusyukan ibadah seperti tarawih, tadarus, agar tidak hanya rutinitas fisik semata. Pertanyaan pertama yang Ustaz. Yang kedua, apa sih langkah strategis yang paling efektif untuk menyusun strategi ibadah dalam adanya agar kita konsisten Ustaz? Lagi caranya Ustaz. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala? Yang dia dapat lapar dan haus. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamin arju wal atas. Kenapa? Bulan Ramadan jangan banyak keluar rumah. Kalau tak perlu, nak cari pembukaan, cari ketapai menawan apa, alah turunlah sebentar. Tapi jaga mata ente, jaga. Karena ente keluar dari rumah tu, iblis bergentayangan. Iblisnya banyak, jaga mata ente. Ya. Gimana? Nah, ini banyak memang hadis itu begitu. Bulan suci Ramadan itu iblis dirantai. Bila Allah merantai iblis? Tak ada. Ente lah merantai iblis. Arti mengekang nafsu dan syahwat yang jahat. Itu maksudnya. Pintu neraka tu dibuka, ente buka pintu neraka, miftahul jannah, miftahnya itu bulan itu miftahul rayyan. Kunci pintu surga bulan puasa itu namanya rayyan. Itu surga yang bernama rayyan itu untuk orang yang puasa, yang betul-betul puasa. Kuncinya apa? Jaga mulut, jaga hati, jaga telinga, jaga mata, jaga syahwat, jaga kaki, jaga semua ente jaga, ente puasa. Itulah yang menyebabkan ente menutup pintu neraka. Ente buka pintu surga dengan salat tarawih 1 bulan, dengan tahajud, dengan duha, dengan taubat, membaca Quran,
berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. Itulah buka pintu surga. Ente berselawat, ente lah nutup pintu neraka. Tutup, jangan berani. Begitu. Makanya saya sambung. Kalau habis tarawih 2 rakaat itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung berdiri. Allahu Akbar. Nak kemana ente? Cepat-cepat. Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walhamdulillahirabbil. Imam diri suka dia berdiri. Ente doa dulu. Jangan tengok imam diri, ente pun berdiri. Imam tak berdoa, ente pun ikut tak berdoa. Pahala luar ni. Ya. Jadi jangan salat tarawih yang sempurna itu setiap 2 rakaat berdoa yang pendek. Selawat doa. Itu tak pun. Ini Nabi itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kemana? Berapa banyak orang yang mengerjakan salat tarawih tak dapat pahala. Apa sebab? Karena macam ayam ngatuk pagi. Begitu ya. Jadi caranya nak membuka pintu neraka tu, nak nutup pintu neraka, tutup nafsu dan syahwat. Begitu je. Nak bukanya kena. Yang kedua apa? Cara istiqomah. Doa Allahumma hudna bittaqwa wal istiqamah. InsyaAllah. Perbanyak istighfar. Dosa-dosa kita itulah menghalang, mencegah kita untuk jadi orang ayu taat patuh kepada Allah dan Rasulullah. Itu sebab dosa kita masih banyak. Itu caranya tu. Jadi istiqamah. Ingat, Allahumma hudna bittaqwa wal istiqamah. InsyaAllah. Demikian ya. Mudah-mudahan jemaah sehat walafiat. Ya Allah, beri kami kemudahan sisa 20 hari ini ya Allah. Sampaikan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Karuniakan kemudahan, karuniakan taufik hidayah kepada kami sekeluarga ya Allah, agar keluarga kami bisa menyelesaikan kewajiban untuk berpuasa, menyelesaikan salat sunnah tarawih ya Allah, dan menyelesaikan salat sunnah tahajud, berbagai salat sunnah ya Allah. Beri kami kemudahan dan kemudahan agar kami istiqamah melakukannya ya Allah. Allahumma balikna Ramadan. Allah sampaikan kami dengan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idin rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, kami mengharapkan rahmat-Mu, nikmat-Mu ya Allah. Doa para malaikat agar dilimpahkan kepada kami sekeluarga ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana wa sujudana wa ruku'ana birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.